Halo semuanya, selamat bergabung di channel Hendrik Sengkung. Bersama saya di Remaja Kamu Bisa. Topik kita di malam hari ini gaya pacaran anak zaman now. Di zaman now ini mungkin istilah pacaran sudah bukan hal yang asing lagi. Ya, ini mulai di kalangan anak-anak, remaja, bahkan hingga orang dewasa. Karena apa? Hal tersebut merupakan bagian dari kemajuan teknologi, sehingga orang bisa mengakses apa saja di sana, ya, khususnya di bawah Google. Di bawah Google kita ketik apa aja akan muncul, ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita boleh memahami, ya, bahwa ini gaya pacaran yang benar, ini gaya pacaran yang salah. Remaja masa kini salah dalam gaya pacarannya di usia yang masih remaja, nanti ketika dia ke depannya akan terusan gaya pacaran yang salah dalam memahami pacaran tersebut, sehingga penyesalanlah yang nanti akan diterimanya. Oleh karena itu sebelum remaja, sebelum kalian semua menyesal di kemudian hari, alangkah baiknya kita untuk mengantisipasinya di masa sekarang, karena penyesalan itu selalu datang di kemudian hari. Saya percaya di kalangan remaja istilah pacaran mungkin dianggap suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang sangat penting. Padahal pacaran itu suatu hal yang sangat penting, di mana pria dan wanita membangun sebuah hubungan di atas dasar komitmen, ya, saling mengasihi, saling menjaga satu dengan lain. Ini salah satu konsep pacaran yang sehat. Jika pacaran yang tidak sehat, otomatis satu dengan lain tidak akan saling menghormati, satu dengan lain tidak saling menghargai, saling menunjukkan egonya masing-masing. Ini menunjukkan gaya pacaran yang tidak sehat. Kalau Anda termasuk remaja hari ini, membangun hubungan didasari dengan rasa cinta, rasa mengasihi satu dengan lain, ini sudah tanda Anda di jalan yang benar. Nah, sebaliknya, jika diawali dengan gaya pacaran yang salah, secara otomatis kita akan ke depannya pasti akan salah di dalam membangun sebuah hubungan. Oleh karena itu penting untuk kita boleh memilah informasi-informasi yang ada, khususnya di zaman modernisasi seperti ini. Anak muda, saya harap kepada kita semua untuk kita terus menjaga diri kita, khususnya bagaimana gaya pacaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas sedikitnya ada 3 tanda-tanda bahwa pacaran kita itu salah atau gaya pacaran kita itu salah. Yang pertama yaitu tentang emosi, ya, emosi yang masih labil. Kalau biasanya pria perjuangannya di awal-awal, ya, wanita biasanya perjuangan di akhir-akhir. Seorang pria akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan hatinya. Ini biasanya tantangan di awal-awal bagi pria. Kadang-kadang pria kalau sudah mendapatkan hatinya, kadang-kadang dia nggak bisa menjaga hatinya. Berbeda dengan wanita, wanita biasanya cenderung ke kalau sudah memberikan hatinya, dia pengen hatinya dijaga, pengen hatinya dirawat, dipupuk sedemikian rupa. Ini merupakan emosi-emosi yang penting yang dipahami dari masa remaja sebelum kalian membangun sebuah hubungan yang lebih serius. Karena emosi yang labil atau masa-masa yang labil ini masa-masa yang harus diatur sedemikian rupa sehingga baik pria maupun wanita memiliki kestabilan yang pas di dalam pacaran. Kalau pria lebih cenderung temperamennya lebih kuat, ya, temperamennya lebih kuat, dan wanita lebih lembut, ya. Kalau ada wanita perkasa mungkin dia akan lebih kuat dari pria.
Tetapi saya percaya kalau emosinya belum labil, ya biasanya di dalam pacaran banyak cekcok satu dengan lain. Ya, hal kecil diperbesar, hal yang besar diperkecil mungkin atau sebaliknya. Tetapi hal emosi yang labil ini yang perlu diatur. Hal yang kedua, tanda bahwa gaya pacaran kita itu salah adalah cemburu yang berlebihan. Cemburu itu wajar di dalam sebuah hubungan, tetapi cemburu yang berlebihan itu tidak bagus dalam sebuah hubungan jika kita pengen hubungan kita itu baik dan lancar. Biasanya kesalahan tentang cemburu yang berlebihan diawali dengan PDKT. Pada saat kita PDKT, seseorang itu biasa melakukan hal yang berlebihan, maksudnya perhatiannya berlebihan. Contohnya mungkin chatting ya, chatting itu siang malam, pagi siang malam, pokoknya satu hari itu chatting sama dia karena masih rasa cintanya berlebihan, cintanya tuh menggebu-gebu. Oleh karena itu penting untuk kita membangun pada saat PDKT pada pasangan kita, sehingga pada saat kita pacaran tidak salah memahami. Karena pada PDKT kita sudah mencurahkan perhatian kita, kasih sayang kita, semuanya untuk dia. Sehingga waktu pacaran kita tidak mencurahkan hal yang demikian. Sehingga terjadilah cemburu yang berlebihan. Jangan-jangan dia chat sama si A, jangan-jangan dia lagi sama si B, jangan-jangan dia lagi begini. Sehingga terjadilah pertengkaran dalam sebuah hubungan. Penting ketika kita membangun sebuah gaya pacaran yang sehat. Ketika kita PDKT, kita memberikan perhatian yang cukup, kita memberikan kasih sayang yang cukup, sehingga ketika kita pacaran, porsinya tidak berlebih, tidak berkurang, sehingga cemburunya tidak ada, ya. Apalagi remaja masih labil, susah untuk mengatur cemburunya. Dan hal yang ketiga, tanda atau bukti bahwa gaya pacaran kita itu salah tentang sopan atau tidak sopannya pasangan kita. Jika laki-laki di depan umum tidak sopan, bagaimana di tempatnya tersembunyi, bagaimana di tempat-tempat yang tidak ada orang? Maka penting sekali untuk kita wanita maupun laki-laki boleh memilih atau boleh melihat karakternya, wataknya, imannya, bahkan bobot bibitnya, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak akan kita alami karena salah dalam gaya berpacaran, khususnya tentang kesopanan. Pria yang baik akan memperlakukan wanita dengan sopan dan sebaliknya. Keduanya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Kalau pria itu sopan, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyenangkan keinginan dagingnya. Pria yang sopan akan menunjukkan karakter yang baik di dalam tingkah laku, di dalam berperilaku. Oleh karena itu ketiga hal ini tanda ya merupakan bahwa gaya pacaran kita itu salah. Yang pertama, emosi masih labil ya. Yang kedua, cemburu yang berlebihan. Yang ketiga, ketidaksopanan dalam pacaran. Penting ketiga hal ini untuk tanda-tanda bahwa kita sudah tahu bahwa gaya atau pacaran kita itu salah. Oleh karena itu penting untuk kita memilih mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita pengen melihat tanda bahwa bukti gaya pacaran kita benar, yang pertama emosi, satu yang lain sudah stabil. Yang kedua cemburu yang normal, cemburu yang ada batasannya, membangun hubungan yang benar. Yang ketiga, cari pasangan yang sopan. Ketika Anda sudah menemukan minimal ketiga ini dalam satu kriteria pada pasangan kita, mungkin itu merupakan tanda bahwa pacaran kita itu sudah sehat. Ya, demikian sharing kita di hari ini. Nantikan acara kita yang selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Selamat malam.